ketika menempatkan baca itu adalah akhir. Seakan-akan kalau sudah baca selesai. Membaca adalah proses untuk sampai kepada mengerti. Mengerti adalah proses untuk sampai kepada mengamalkan. Mengamalkan adalah proses untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu, step mencari ridho itu dalam perspektif Al-Quran awalnya dari Iqra. Kan semua kita menginginkan agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya dan jalannya melalui apa dapat ridho? Itu salah satu di antaranya baca Quran. Fahami yang dibaca, diamalkan isinya. Setelah diamalkan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, tadabbur ini membantu Bapak Ibu semua untuk dapat sampai mengerti dan paham. Iya. Nah, kalau soal amal itu kan sudah urusan masing-masing. Makanya tadabbur Al-Quran itu fakihuan, itu membaca, menghafal, mengkaji, memahami, menghayati. Kok nggak ada mengamalkan? Pak Ustaz, mengamalkan bukan urusan Ustaz. Betul? Ya. Kalau saya paksa Bapak mengamalkan, Bapak beramal karena dipaksa. Gitu. Iya? Gitu. Mengamalkan itu memaparkan. Setelah sampai di sini silakan. Semua terserah. Tapi yang pasti bahwa orang yang mengerti dan yang tidak mengerti, kalau probabilitas kepada mengamalkan, maka kemungkinan besar yang mengamalkan itu adalah yang ngerti kan itu. Minimal kita sudah dapat 50% kemungkinan, 50% lebih lah kemungkinan kita mengamalkan karena sudah ngerti. Gitu. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita paham, kita duduk di sini, ini adalah proses dan mudah-mudahan segala proses kita ini berujung kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, sudah segala-galanya kita dapat. Ya, dunia akhirat kita sudah dapat, kalau itu sudah dapat. Amin. Kita terakhir sampai ayat 29. Halaka anni sultaniya. Semua yang kita lihat di ayat-ayat ini memperlihatkan betapa penyesalan orang yang diberi catatan dari sebelah kiri kan? Gitu. Harta tidak berguna lagi. Ya. Ma'amna anni maliyah. Kemudian halaka anni sultaniya. Dua itu saja coba. Harta sudah tidak berguna lagi, kekuatan sudah tidak bisa menolong. Gitu. Terakhir yang lebih menyakitkan lagi adalah khuzuhu famulluh. Nah, kita langsung darah kita langsung gitu ya. Kalau kita paham ini khuzuhu famulluh ini, saya terjemahkan dengan dua terjemahan dengan arah supaya kita dapat menggugah emosi. Ya. Khuz itu asal katanya akhadha yakhuzu. Ambillah. Ya. Ambillah dia. Dianya di sini kembali kepada orang yang tadi. Orang yang diberi, kalau balikin ke awal lagi, orang yang diberi catatan dari sebelah kiri. Orang yang harta tidak berguna baginya, orang yang kekuatan tidak lagi bisa menolongnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, khuzuhu famulluh. Sebenarnya mungkin nggak usah famulluh lagi nih. Ya, kalau halaka anni sultaniyah, kita ada terkapar begini mau dibelenggu apa gitu? Ya, kalau ibarat kepolisian, orang yang diborgol itu orang yang kemungkinannya melawan. Iya, orang yang kemungkinan lari. Kalau orang yang sudah nggak berdaya pasti diborgol lagi. Itu gambarannya. Jadi sampai di situ. Nah,
saya ingin kita dalami sedikit kata fawulunya. Berapa kali dalam Quran, karena ini kata tidak banyak dan nanti yang banyak kita temukan contoh dalam surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim waja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Aglan itu kata benda dari gullu artinya pelita. Asal katanya ghalla. Ya. Saya mau bawa kitabnya tadi gede, tapi saya coba foto dan kita coba bahas ini. Ya, sehingga satu kata gullu ini insya Allah selesai seluruh Quran yang kita bahas. Gitu. Melalui asbab ayat 30 surah Al-Baqarah. Kalau diterjemahkan khuzuhu, tangkaplah dia. Gitu. Tangkaplah dia. Siapa dianya? Orang yang diberi catatan dari sebelah kiri. Siapa dia? Orang yang harta tidak bisa berguna lagi. Siapa dia? Orang yang kekuatannya sudah nggak bisa menolong lagi. Tangkaplah dia. Fawullu, maka belenggulah dia. Belenggu itu lebih dari borgol kan ya. Kalau borgol kan biasa di tangan. Kalau belenggu itu biasa di sini. Leher. Waja'alna fi a'naqihim a'naq itu di leher. Aghlalan, belenggu. Fahiya ilal adqan, sampai saking banyaknya belenggu itu sampai ke dagu. Kalau kita baca Yasin itu gambar ayat 8. Iya, gitu. Harusnya kebaca, harusnya bisa tergambar itu. Waja'alna fi a'naq leher, dan kami jadikan di leher mereka aghlalan, belenggu. Fahiya, hianya kembali kepada belenggu, maka belenggu itu saking banyaknya ilal azqan, sampai ke dagu. Fahum muqmahun, mereka nggak bisa begini lagi karena ini sudah dengan belenggu begini, maka mereka tertengadah. Tergambar dengan secara fisik. Siksa emang. Bagaimana beratnya siksaan itu? Jangankan di belenggu, kita bisa lihat sekarang orang yang pakai alat untuk ini. Apa namanya itu? Nah, itu kan nggak bisa begini kan? Gitu, kan dia ketahan ada begini aja coba. Itu aja kita ngeliat sudah tersiksa. Itu untuk kesembuhan. Ini enggak, ini sih siksaan. Ilal azqar. Mukmahun, mereka tertengadah. Oke, paham dulu artinya? Khuzuhu fawullu, tangkaplah dia dan belenggulah dia. 2 kali loh itu. Tadi saya sebutkan kalau melihat 2 ayat sebelumnya 28, 29 secara logika manusia ini nggak usah dibelenggu lagi. Halakan di sultannya. Tapi untuk menggambarkan dahsyatnya siksaan itu, yang begitu pun masih dibelenggu. Nah, kita ingin mencoba membahas kata walla yawullu ini di dalam Al-Quran. Ustaz, Iya Bu. dulu saya ingat yang aglalan itu Pak Ustaz pernah bilang itu orang-orang yang mengadah, berarti orang-orang yang sombong, yang menantang Allah. Betul? Itu terjemah luasnya ya. Ya. Jadi ada yang mengartikan itu, kalau tadi orang yang dibelenggu menggambarkan siksaan. Satu. Kedua, itu gambaran orang yang seakan-akan dia punya belenggu sehingga tidak bisa melihat ke bawah. Nah, gambarannya adalah orang sombong. Apa yang membelenggu dia? Gua orang kaya. Apa yang membelenggu dia sehingga tidak bisa melihat ke bawah? Gua punya kekuasaan. Gitu. Paham? Jadi kita bisa melihat dari 2 sisi. Pertama, ayat itu sebagai siksaan, yang kedua ayat itu sebagai simbol kesombongan. Karena apa tadi dia dibully? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di depan ada tembok, di belakang ada tembok, maka ditutup, mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat kebenaran gitu. Yang mereka lihat cuma dia aja. Lanjut.
kata wala. Pertama kita bisa buka surat Ali Imran 161. Surat Ali Imran 161. Ali Imran 161. Temu? Iya Pak. Ali Imran 161. Wa makana li nabiyyin ayyabulla. Bulla. Ini yabulla itu dari kata awalla yughillu atau ghalla yabullu. Itu ghalla yabullu. Wala yabul. Nanti sampai kita bisa menemukan apa saja sih terjemahan dari wala yabul ini, atau wala yabul itu berarti apa saja. Kalau aglal tadi sudah jelas belenggu, termasuk di ayat 30 soal aku fawullu, maka belenggulah dia. Dalam surat Ali Imran 161 3161. Wa makana li nabiyyin ayyamulla, dan tidak adalah bagi nabi yamulla bahwa dia berkhianat. Berarti di sini ghalla diartikan khianat. Dua sudah kita dapat. Ghalla bisa berarti membelenggu, ghalla berarti berkhianat. Nah, Ali Imran 161 ini seluruhnya diartikan dengan berkhianat. Nanti kita buka surat lain lagi. Wa makana min nabiyyin ayyabulla. Pertanyaan saya bahasa. Mengapa yabulla? Itu kan harusnya yabullu. Karena ada an. Oke, udah dapat langsung. Oh, karena ada an. Yabullu jadi yabul, la dhamma menjadi fathah. Wa may yablul, nah, sama. Wa may yablul itu dari kata walla tadi. Wa may yablul karena di awal wallanya yabullunya diartikan berkhianat, maka di sini wa may yablul, dan siapa yang berkhianat yati, apa arti yati? Dia akan datang bima, terhadap apa-apa yang ghalla, Khianati. nah dia khianati. Jadi kita harus konsisten menerjemahkannya. Kalau satu tadi diartikan yabullu berkhianat, yablul itu dia menjadi sukun karena ada huruf man, ya man, karena ada man maka dia disukunkan. Wa may yablul, dan siapa yang berkhianat yati, dia akan datang. Ya-nya ini kembali ke man. Faham? Ya. Orang yang berkhianat tadi yati, dia akan datang bima ghalla, terhadap apa yang dia khianat. Ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ada berapa kali kata ghalla di sana? 3. Ada 3, oke? 3 kali. Summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, kemudian
akan disempurnakan setiap diri, maka sahabat apa yang telah dia kerjakan, wa hum la yuzlamun, dan mereka la yuzlamun apa artinya? Balasan. Mereka tidak dizalimi. Yuzlamun fi'il apa? Mudhari apa? Masih apa bahasa Arab? Majhul. Mudhari majhul. Kalau maklumnya apa? Dari kata apa itu? Yazlimun. Yazlimun kan? Yazlimun dari kata zalama yazlimu. Zalama yazlimu. Yazlimun mereka zalim. Yuzlamun mereka dizalimi. La yuzlamun mereka tidak dizalimi. Ada dua tadi. Wa makana li nabiyyin ayyul, dan tidak pantas nabi itu berkhianat. Wa may yaghlul, nah ini umum. Ini umum karena man tadi umum. Kalau awalnya tadi bercerita kata Nabi tidak mungkin berkhianat. Wa may yaghlul, dan siapa yang berkhianat, ya'ti, dia akan datang bima ghalla, dengan apa yang dia khianati. Atau bahasa terjemahnya begini, membawa apa yang dia khianati. Yaumal kiamat, pada hari kiamat. Lanjut, ada 3 kali di sana. Kedua surah Al-Haqqah ini ayat 30 udah kita lewati. Ketiga Ghullat, Al-Maidah 64. Jadi di 161 Ali Imran tadi ada 3 kali kan? Yagullu asalnya kan ada yagulla, yaglul, ghalla. Asal katanya ghalla. Sekarang Al-Maidah 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat wa qalatil yahudu apa artinya? Orang Yahudi berkata yadullah, tangan Allah, Mamlulah itu isim apa? Maf'ul. Mamlul, maf'ul, betul? Mamlulah isim maf'ul yang dibelenggu. Kalau arti harfiahnya diartikan dengan terbelenggu. Ghullat, lanjutannya Ghullat. aidihim. Nah, tadi maghlula sudah secara bahasa artinya yang dibelenggu, tapi diterjemahkan terbelenggu. Kemudian ghullat aidihim, coba terjemahkan. Terbelenggu tangan-tangan mereka. Apa? Terbelenggu tangan-tangan mereka yang terbelenggu. Nah, sekarang kita bahasa. Tadi kata dasarnya ghalla membelenggu. Kalau ghulla, ini kata benda apa kata kerja? Kata kerja. Kata kerja fi'il. Fi'il apa? Amr. Ghullu tadi amarnya. Madi apa? Kalau madi ini madi maklum. Madi majhul. Madi majhul.
Paham maksudnya? Ya. Ghullat aydihim, berarti aydihim ini sebagai naibul fa'il. Tangan mereka telah dibelenggu. Tangan siapa? Tangan orang Yahudi. Tangan Yahudi kan sini. Kan Yahudi yang mengatakan tadi, ini jawaban Allah. Mereka mengatakan yadullah maghlula. Itu juga nggak ngerti. Ya, tangan Allah terbelenggu. Dijawab oleh Allah, ghullat aydihim, yang sebenarnya adalah tangan mereka yang sudah dibelenggu. Faham? Ada berapa kali di sini kata ghullat? 2. Tadi maghlula, ghullat. Coba saya inventarisir dulu. Ghullat. Tadi kita temukan surat Al-Imran 161 ya. Iya. Ghullat, kemudian yagulla. Kemudian lul. Maglula. Ghullat. Satu, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 kata. Dari 1 kata ini. Oke? Nah, saya menarik tadi 5 ini kita temukan baru di 2 surat. 3 surat. Yang surat Ahqafnya belum kita masukin sini. Ya? Ini baru di 2 surat kan? Surat Al-Imran 161 ada 3 kali. Al-Maidah ayat 64 ada 2 kali. Maghlula dengan ghullat. Nah, sekarang tambah lagi ghullu. Surat Al-Haqqah. Ghullu. Amar. Belenggulah oleh kalian. Ghullu. Sekarang Al-A'raf 43. Al-A'raf surat berapa? Surat ke-7. 7 ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa naza'na, dan kami cabut, kami tarik ma fi sudurihim, apa-apa yang ada di dalam dada mereka, min ghillin. Coba lihat terjemahan ghillin, diartikan apa sih? Dendam.
Tapi di sini ghillin diartikan dendam. Ya? Apa? Semua penyakit hati gitu kali ya. Karena penyakit itu sudah negatif. Nah, ini yang membuat mereka kemudian masuk surga, karena semua ghillin yang ada di sini tadi, ma fi sudurihim, sudah nazakna, kami cabut. Berarti sudah berapa nih pengertian Allah tadi? Pertama berkhianat kan? Kedua belenggu. Ketiga dendam atau penyakit hati. Coba kita hubungkan dendam, khianat, belenggu. Ada kesamaannya enggak? Kan itu menarik benang merahnya. Kok ini satu kata bisa beda-beda? Belenggu dengan dendam jauh. Menarik benang merahnya, kesamaannya di mana kira-kira? Jelek. Kalau berkhianat dengan dendam, itu yang dibelenggu siapa? Nantinya. Yang dendam. Dirinya sendiri. Menjolimi diri sendiri. Berarti ketika orang berkhianat, ketika orang mempunyai sifat dendam, sama dengan membelenggu diri. Belenggu itu apa bahasa ini kita? Lawan belenggu kalau dalam bahasa kita. Bebas. Orang yang tidak terbelenggu dia bebas. I want to break free, kan gitu. Gitu. Ya, gitu. Ini nggak banyak orang yang saya ingin terbelenggu, banyak yang harus saya pengen terbelenggu. Siapa yang membelenggu? Dia sendiri. Orang kalau di sininya sudah punya dendam, bisa lurus nggak? Nggak bisa. Senyum aja nggak manis. Mau di manage bagaimanapun caranya, yang ini tarik ke atas, ini tarik ke bawah, enggak manis. Fahim? Kesamaannya tadi tidak punya kebebasan, tidak punya keluasan. Nah, kalau kita sudah nggak luas dalam hidup ini, udah kita sendiri yang membuat belenggunya. Kalau kita dengan orang nggak ada masalah, semua orang kita bisa welcome kok. Tapi kalau tadi punya batas, jaga jarak dong, saya kan orang kaya. Jaga jarak dong, saya kan orang berpendidikan tinggi. Kita sendiri yang membuat gap itu. Akibatnya kita tidak bisa kesana kemari. Ya, Fahim? Sudah 3 terjemahan arti dari wala. Nah, ini ayat ini kan sering dibaca orang. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah beri hidayah. Lanjut. Al-Hijr surat 15 ayat 47. Biar kita tuntaskan ini. 15:47. Sama dengan surat Al-A'raf ayat 43. Sama kan? Wa nazakna, sama juga fi ma fi sudurihim. Nazakna, naza'a, mencabut. Apa yang paling gampang kita ingat kalau naza'a? Nazi'at wan nazi'ati gharqa. Naza'a itu artinya mencabut sampai ke akar-akarnya.
Sehingga kalau tadi disebutkan wa nazaqna ma fi sudurihim min ghillin, Allah betul-betul bersihkan hati dia dari kedengkian. Allah betul-betul bersihkan sampai ke akar-akarnya hatinya dari segala macam penyakit hati. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sama juga di sini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut segala yang ada di dalam hati mereka, dalam dada mereka, min ghillin, berupa kedengkian. Ikhwanan, menjadi bersaudara. Ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka bersender. Ini menggambarkan tentang surga. Jadi kesimpulannya, orang yang masuk surga itu sudah dicabut oleh Allah ghillinnya. Ghillin dalam pengertian yang ketiga tadi, segala penyakit hati. Berarti kesimpulan dulu, sudah berapa kali ini? 6 ya. 6 kali kata ghalla dengan 3 arti. Pertama berkhianat, kedua belenggu, ketiga dendam. Ya Pak. Kita kan sering dengar itu, tidak akan masuk surga orang ada rasa sombong di kakinya. Ini berhubungan dengan ayat ini. Cabut Allah baru masukin surga, kalau belum dicabut belum berhak masuk surga. Ya. La yadkhulul jannah man kana mithqala dzarrah fi qalbihi min kibrin. Tidak masuk surga orang yang terdapat sebesar biji zarah saja dalam hatinya ada kesombongan. Yuk coba kita renungkan ini. Apa ini mudah? Ya, kadang dalam kapasitas kita masing-masing itu sedikit punya ada rasa sombong itu, betul nggak? Ya. Apa pantas kita masuk surga? Kalau dalam kondisi begini, ya? Jadi kita mohon kepada Allah agar nazakna, agar Allah cabut, bersihkan semuanya. Apa di definisi sombong yang dipakai ayat itu? Gimana? Definisi sombong di ayat tadi yang tidak masuk surga, yang masih ada saudara pun sombong dalam dirinya. Sombong itu artinya, sombong itu supaya diri itu apa ini? Sombong bahasa Arabnya apa? Kibrun dari huruf apa? Kaf, ba, ro. Kaf, ba, ro, kabir. Kabir artinya besar. gitu aja. Orang yang merasa dirinya Besar. besar. Tapi orang sendiri dibandingkan orang lain. Ya. Jadi kalau kita ambil secara umum, nanti kalau kita buat definisinya apa? Jadi orang yang merasa dirinya besar dalam artian lebih dalam hal yang punya. Yang merasa dia lebih cantik, merasa dia lebih hebat, merasa dia lebih kaya, merasa lebih berilmu, merasa lebih ahli. Hati-hati juga ini yang terakhir ini kadang-kadang lebih banyak ya. Iya, merasa lebih ahli. Iya. Dan kalau kita kombinasikan, mengapa sholat itu diawali dengan takbir? Mengapa kita disuruh 17 kali sehari semua Allahu Akbar? Yang besar hanya Allah. Kalau kita masih ada rasa besar dalam diri kita, berarti belum sukses takbir kita. Tapi kembali lagi, saya pribadi masih berat ini. Iya, masih berat. Kita masih ada kok, sedikit banyaknya. Betul? Masih ada. Dengan kondisi kita begini aja, kadang-kadang kita sombong gitu begitu. Jadi supaya kita tidak buru-buru mencari kesalahan orang lain. Kenapa kita tidak mencari kesalahan orang? Kalau kesalahan kita lebih banyak kok. Berarti gagal takdir kita.
Nah, nazakna tadi, nazakna, mekanisme nazakna itu mencabut sampai ke akar-akarnya. Karena kita sebut sudur itu wadah. Sudur tadi artinya apa? Dada. Dada adalah wadah. Wadah itu diisi oleh dua benda, dua sifat, baik dan buruk. Bagaimana membuang yang buruk? Ada satu yang paling sederhana. Bagaimana membuang yang buruk? Banyakin aja yang baiknya. Faham? Ini berapa mili? Oli kotor. Ya, dia sudah penuh oli kotor. Sehingga kalau sudah dipenuhi yang kotor, sulit untuk memasukkan yang bersih kan? Caranya, terus saja siram sama air sebanyak-banyaknya. Betul? Terus saja siram sama air sebanyak-banyaknya. Air bersih maksud saya. Nanti lama-kelamaan olinya tinggal sedikit kan? Jadi tadi kita jangan, ya Allah, gimana caranya saya bisa menghilangkan kesombongan? Bisa? Ya, caranya tadi, kali itu kesombongan itu sebagai ghillin, kesombongan itu sebagai sesuatu yang negatif, maka caranya banyakin aja yang positifnya. Paham? Dibanyakin berbuat baiknya, dibanyakin ibadahnya, dibanyakin sedekahnya, dibanyakin baca Qur'annya. Terus siram yang baik-baik. Kita nggak tahu nih dari 300 mili ini kira-kira butuh berapa liter kita baru bisa membersihkan. Itu nggak ada masalah berapa, tapi banyakin aja, terus aja. Faham nggak maksudnya? Tahalli, tajalli, ya, tahalli dalam ilmu tasawuf. Faham maksudnya? Karena tadi saya jangankan menelusuri orang dulu, saya sendiri aja masih sulit untuk tadi bisa bebas dari kibr itu. Ya, dengan kapasitas kita masing-masing, kadang-kadang ada saja itu. Tambah lagi yang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ya lu siapa sih? Ya enggak? Nah gitu. Tapi satu kalau saya begini, pada akhirnya nanti kalau kita sombong dan kemudian kita bertahan dengan kesombongan, itu yang paling parah. Tapi kalau tadi mungkin kita sombong satu saat, kemudian kita menyadari Allah gak pantas saya begitu, kemudian kita istighfar, paham gak? Karena saya rasa juga sulit orang yang bisa sampai betul-betul nggak ada sombongnya sama sekali, itu sulit. Tetap ada, tapi kemudian diobati dengan astagfirullahaladzim, Allah saya hilang, kenapa saya begitu tadi? Ngapain saya takbir, ngapain saya sholat kalau saya masih begitu? Kritik diri kita sendiri. Terus kita berdoa, tambah dengan kebaikan, terus kita berdoa, ya Allah cabutlah. Ya, tadi menariknya di sini, kebetulan kita lewat di nazakna. Apa tadi artinya? Cabut. Kami cabut. Ini dari kata nazak. Yadzir. Nanti ada lagi nasyato. Ini beda. Ini mencabut dengan keras, ini mencabut dengan lemah lembut. Ini diartikan mencabut sampai ke akar-akarnya. Nah sekarang kita bukan dengan kerasnya, tapi kita ambil mencabut sampai ke akar-akarnya, sehingga bersih hati seseorang itu dari ghillin.
Apakah ghillin tadi artikan dendam, kesombongan, atau segala macam penyakit hati? Karena kalau nggak bersih, tidak akan dia dukhulul jannah kalau berdasarkan 2 ayat tadi. Makanya ketika kita baca surah An-Nazi'at itu kita dibawa pada 2 ending yang sangat indah. Kita mau dicabut dengan keras atau mau dicabut dengan lemah lembut. Wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa. Ya kan? Nashiqati nashqa. Demi yang mencabut dengan keras, demi yang mencabut dengan lemah lembut. Kan kita pengennya ini. Killing me softly. Betul kan? Gitu. Mencabut dengan keras, ada mata terbelalak. Tapi kita cuma taunya an-nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa. Kita tidak tahu arahnya kemana. Sebenarnya baca 2 ayat itu saja sudah cukup menggiring kita ini. Naza'a mencabut dengan keras, mencabut sampai ke akar-akarnya. Nah, di dalam ayat ini 2 kali tadi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut segala yang ada dalam dada mereka berupa kedengkian. Artinya bersih. Target hari ini semua kata Allah nanti kita selesaikan dimanapun nanti dengan perubahannya sudah ada 6 dengan mengingat tadi ayat 30 surat Al-Ahqaf. Lanjut. Ya Pak. Ya syukur. Nah, ya syukur. Pak Ustadz, kalau saya bayangkan mengenai penyakit hati, ada penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, kanker, apapun namanya itu pernah kuburan selesai. Dan kalau penyakit hati dibawa ke neraka gitu ya. Enggak selesai di situ. Enggak selesai itu. Enggak. Sampai ke neraka gitu. Iya. Penyakit hati. Jadi betapa beratnya. Bukan hanya situ, Pak. Nah, bukan lagi Ustadz. Orang yang ditinggalin juga masih bermasalah. Betul nggak? Jadi orang yang berpenyakit hati itu yang ditinggal masih punya masalah dan menuju ke tempat masalah. Wah, banyak yang berkenaan. Saya dendam sama Pak Edi. Saya mati. Belum minta maaf. Saya masih bermasalah kan dengan Pak Edi. Saya pernah sombong di depan Bapak misalnya. Saya meninggal. Gitu. Paham? Ya Bu. Ketika kita misalnya disakiti seseorang gitu Pak, ya katakanlah teman saya gitu, dia pernah menzolimi saya, buat saya sakit hati sampai terucap dari hati saya tidak akan mau ketemu lagi dengan manusia seperti itu. Nah, tapi saya sudah memaafkan dia Ustaz, tapi saya nggak mau ketemu dia. Nah, itu termasuk masih dendam nggak sih? Begini. Sebenarnya kembali kepada nawaitunya. Nawaitunya. Saya contohkan begini. Saya misalnya peminum berat. Sekarang saya udah berhenti nih minum. Saya udah berhenti minum. Saya bersumpah saya tidak akan pergi lagi ke tempat itu, tempat minum-minum. Gitu. Karena takutnya kalau saya kesana lagi, saya balik minum lagi. Faham nggak maksudnya? Saya haramkan pergi ke sana. Boleh. Kita tidak ingin lagi, takut nanti luka lama. Ya, malah timbul lagi. Oh, berdarah lagi. Malah Gitu. nambah dosa lagi. Iya kan?
Ini artinya kita bersikap seperti itu karena kita menyadari kita sebenarnya masih sedang dalam proses penyembuhan, belum bagus-bagus banget gitu loh. Daripada nanti ke sono ingat lagi yang sekian tahun yang lalu, nah balik lagi gitu loh. Kecewa lagi, balik lagi, dendam lagi. Nah balik maning. Nah mending kita jangan, nggak usah. Paham? Menurut saya itu tidak termasuk memutuskan silaturahim. Ya, gitu. Namanya menjaga. Dan rata-rata kebanyakan kita begitu. Tadi kita udah bersih nih, udah nggak ada dendam. Tiba-tiba ke masjid lihat lagi baik gitu. Muncul lagi. Kan gitu? Nah gitu. Jadi sebaiknya supaya kita betul-betul bersih, ya hindari dulu ketemu. Bukan berarti memutuskan silaturahim. Itu kesimpulannya. Bisa dipahami? Jadi membedakannya apa Ustaz? Kalau mungkin apa bedanya memutus silaturahim dengan tidak? Kembali ke nama itu. Ketemu bukannya ditambah lebih baik, malah takut luka lama berdarah lagi. Baik. Dan saya rasa kebanyakan kita berada di sini. Betul nggak? Ya Pak. Ini kan kalau kita meninggal kan jasad kita udah dikubur nih. Ini kan tidak roh berarti kan punya sesuatu halus. Tapi dalam saat ini kan masih di bawah ibu dan sebagainya itu. Seolah kita masih utuh ke sana. Kalau roh kan halus nih. Tapi kalau masih di bulan dan sebagainya itu kan karena seolah kita sana ada fisik juga gitu. Ya, yang mempertanggungjawabkan amalan kita. Coba kita mulai. Apakah fisik kita ini? Roh. Ya. Jadi betapa zalimnya kita. Roh dititipkan oleh Allah, ditaruh di tempat jasad kita, yang tadi bersihkan, akhirnya karena ditempatkan di jasad kita jadi kotor. Gitu. Jadi itunya yang terbelenggu. Ya, nanti kita dibalikkan ke dalam bentuk fisik lagi, iya. Tapi tetap yang pada dasarnya yang merasakan sakit itu bukan fisik. Orang jatuh dari tempat tidur, ketika dia tidur sakit nggak? Nggak sakit, Pak. Kenapa nggak sakit? Tidur. Nggak sadar. Dalam keadaan tidur. Karena rohnya nggak ada di saat itu. Sarafnya nggak berfungsi. Iya. Dia hidup dalam artian organ tubuhnya bekerja semua. Udah sadar dan baru sakit. Gitu. Karena tidak ada roh. Jadi kalau begitu yang merasakan sakit apa? Jiwa. Roh atau jiwa itu. Sakit jiwa. Iya. Terserah kita menerjemahkan roh itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Gitu. Kebayang kita kalau kita sendiri yang jatuh tadi. Kalau bersama roh, jatuh dikit aja bisa panjang urusannya. Tapi kalau jatuh di saat tidur, ya itu tidak akan terasa sakit. Baru terasa sakit biasanya nantinya. Ketika roh balik lagi. Betul? Atau jatuhnya hanya dalam mimpi. Dan rohnya kan keluar. Gitu. Yang jatuh nggak sakit. Rohnya kan lepas. Ya kan nanti kan kita akan dikembalikan, fisik roh jasad kita kan akan dikembalikan lagi kan. Makanya ketika kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, baddalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadhuqul azab, agar mereka merasakan azab. Kalau cuma sekali hangus, sekali sakitnya cuma. Ini kan khalidina, kekal. Maka kalau dulu kan ada lidah panjang dipotong,
Kalau udah pendek berarti selesai dong potongnya? Enggak, numbuh lagi, potong lagi. Paham? Kalau sekali potong sakit sekali. Sebentar di sini kholidina. Nah kalau ini kita dibakar, nah kita ingat aja orang ngambil sebentar kan selesai jadi abu. Sakit sekali. Ini enggak. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali hangus kulit mereka, badalna julud dan ghairaha, kami ganti kulit baru. Apa tujuannya diganti kulit baru? Ganti kulit baru, bakar lagi, liyadzuqul azab, agar mereka senantiasa merasakan azab. Wallahu a'lam. Fahim? Tadi surah apa terakhir tadi? 31. Al-Araf ya? Oh, Al-Hijr tadi ya? 15 ayat 47 kan? Sama dengan surat A'raf ayat 43. Sekarang Al-Hasyr 59 ayat 10. Surat 59 ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami ampunilah bagi kami, wa li ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka lebih dulu beriman, wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadikan dalam hati kami ghillan. Coba lihat terjemahan. Ghillan di sini diartikan apa? Dengkian. Kedengkian. Kalau tadi diartikan jadi kesimpulannya ini bukan dendam dan dengki. Dendam dengki itu tergantung konteksnya. Tapi segala penyakit hati. Nah di sini wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan di dalam hati kami ghillan, kedengkian, lilladzina amanu, terhadap orang yang Rabbana, ya Tuhan kami, innaka raufur rahim, engkau maha penyantun, maha penyayang. Kita temukan lagi ghillan. Sudah ada belum? Belum. Berarti ini yang ketujuh. Tadi cuma gola ya. Sekarang ghillan. Al-Hasyr 59 ayat 10. Rabbana ighfir lana, ini kan sering doa kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Sabaquna artinya kita memohonkan ampun bagi orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Lebih dulu Islam berarti orang-orang Islam terdahulu. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ghillan, kedengkian, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka raufur rahim. Sudah 7 perubahan kata ghalla. Ghalla, yaghalla, yaghlul, maghlula. Apa lagi? Ghullu. Kemudian ghilla. Nah, sekarang masuk. Ada yang banyak 4 kali allal. Ustaz mau nanya Ustaz, bentar. Ya Pak. Di sini kan konteksnya itu kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ini masih
Ya. Kalau kita hubungkan dengan tadi, mengapa mereka berdoa seperti ini? Wala taj'al fi qulubina ghillan. Mengapa? Benar pertanyaannya. Mengapa mereka berdoa seperti ini? Karena mereka tahu mereka tidak akan pernah masuk surga kalau masih ada ghillan. Tadi surat apa tadi ya? Al-A'raf ya. Al-A'raf dengan surah Al-Hijr 43-47. Al-A'raf Al-Hijr 43-47 tadi kan? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Ghillin sudah belum itu? Belum. Kita tambahin ghillin. Ghillin ini sama-sama ini kan ini? Cuman ini karena dia fathatain. Tapi kita gabungin aja. Sekarang kita masuk lagi Aghlal. Jelas jamak ini. Aghlal itu jamaknya jamak taksir. Polanya abwal, aulad, aghlal. Sama kan polanya? Pola jamak taksir. Jadi balik dari pertanyaan tadi, mengapa ini berdoa di sini dan jangan jadikan di dalam hati kami ghillin? Karena tadi, karena ketika ghillin masih ada dalam hati tidak akan masuk surga. Nah sekarang aghlal. Aghlal itu kita temukan Al-A'raf 157. Balik lagi. Aghlal ini terulang sebanyak 4 kali. 6 kali jadi malah dengan aghlalan. Jadi kalau aghlalan sama ini terulang sebanyak 6 kali. Ini 4 kali. Ini nanti aghlalan. Ini 4 kali, ini polanya sama, belenggu. Al-A'raf 157. Wal aghlal. Kita baca dulu. Alladzina yattabi'una ar-rasul. Orang-orang yang yattabi'una ar-rasul, mereka mengikuti rasul. An-nabiyyal ummi, nabi yang ummi. Berarti rasul itu adalah nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu, mereka mendapatinya. Coba, mendapatinya yang siapa sih? Mendapati Rasul. Orang yang mengikuti Rasul, Rasulnya itu adalah Nabi yang ummi. Orang itu mendapati Rasul itu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Rasul itu tercatat tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi artinya orang pengikut Taurat dan Injil yang kemudian mengikuti Nabi, gitu. Ini maksud ayat ini. Mereka mendapati Rasul itu ada tercatat di dalam, tertulis dalam Taurat dan Injil. Ya'muru bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Rasul itu menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, wa yanhahum, dan Rasul melarang mereka 'anil munkar, dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Rasul
menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Wa yadh'u anhum israhum, dan apa diterjemahkan sana? Membebaskan. Israhum apa? Beban-beban mereka. Wa yadh'u, dan mereka meletakkan, membebaskan beban-beban mereka. Ini banyak bahasanya itu. Wal aghlal allati kanat alaihim, wal aghlal apa diartikan? Belenggu. Jadi orang yang tadi pengikut Taurat dan Injil itu ada israh, beban. Salah satu bebannya adalah dosa warisan. Itu beban mereka. Kedua, aghlal, belenggu. Rasul datang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mengharamkan yang buruk, menghalalkan yang baik, membebaskan mereka dari segala beban, dan membebaskan mereka dari aghlal, dari belenggu. Nah, di sini aghlal artinya belenggu. Ar-Ra'du, tapi tidak. Ar-Ra'du ayat 5. Ar-Ra'du surat 13. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Apa ta'jab dari sana? Ta'jab kan? Takjub, merasa heran. Dan jika kamu merasa heran, fa'ajabun qawluhum, maka ucapan mereka sesungguhnya membuat heran. Aidza kunna turaban, apakah jika kalian sudah menjadi tanah, ainna lafi khalqin jadid, apakah kalau kami sudah menjadi tanah, kami berada dalam penciptaan yang baru? Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim, mereka itulah orang yang kufur terhadap Tuhan mereka. Wa ulaika aghlalu fi a'naqihim, dan mereka itu belenggu fi a'naqihim, di leher. Nah, ingat dengan surah Yasin tadi, wa ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Aghlal di sini diartikan belenggu. Terus surat 34, surat Sabah ayat 33. Surat 34 ayat 33. Nah, kita potong di ujungnya aja. Wa ja'alnal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Temu ayatnya? Ayat 33 kita ambil ujungnya aja supaya cepat. Wa ja'alnal aghlala, dan kami jadikan belenggu fi a'naq apa? Nah, sudah 3 kali ini kita ketemu kata anak. 2 kali di sini, 1 dengan surah Yasin. A'naq, leher. Alladzina kafaru, orang
Ini bahasa sindiran. Hal yujzauna, tidaklah mereka dibalas illa ma kanu ya'malun, kecuali apa yang telah mereka kerjakan. Masih dalam artian belenggu. Surat 40 71 40. Ini masih aghlal juga. Wafir ayat 71. Leher lagi. Leher lagi. Ya. Oke. Ayat 71. Izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Nah ini salasil. Ingat juga nanti insya Allah Sabtu depan kita bahas. Ini nanti kita temukan di ayat 32 surat Al-Haqqah. Tadi kan khuzuhu fawullu, tangkap dia, belenggu dia. Summal jahima sallu, masukkan ke dalam neraka jahanam. Summa fi silsilatin zarquha sab'una dhira'an fasluku, kemudian dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, belitlah dia. Sudah dibelenggu, dibelit lagi. Ya. Nah di sini juga kita temukan tadi wassalasil. Salasil artinya rantai. Maka kita sering menyebut silsilah. Ya. Oh silsilahnya. Silsilahnya berarti rantainya, hubungannya kan? Salasil. Allah juga diartikan belenggu di sini. Lagi. Ya, Yasin ayat 8 sudah tahu. Surat 76 Al-Insan ayat 4. Al-Insan sudah kita lewati. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Inna a'tadna, sesungguhnya kami telah siapkan lil kafirin, bagi orang kafir, salasil. Apa tadi salasil? Rantai. Wa aghlalan, dan belenggu. Wa sa'ira, dan neraka yang menyala-nyala. Neraka sa'ir. Jadi mamlulah ada 2 kali. Tadi sudah mamlulah kan? Al-Maidah ayat 64 tadi. Sekarang ambil satu lagi terakhir. Al-Isra 29, Al-Isra 17. Terakhir ayat 29, Al-Isra 29. Wala taj'al yadaka maghlulah. Kalau tadi maghlulah yang pertama itu ungkapan orang Yahudi kan? Wa qalatil yahudu yadullaha maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Berarti maghlulah ada 2 kali. Maghlulah sudah belum di sini.
Sudah. Alhamdulillah udah. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dari kata wala ini ada 10 kali dalam Al-Quran. Bukan dari semua, ini ada semuanya menjumlah 10. 10 perubahan menurut saya. 10 perubahan dari wala. Artinya kita bisa tebak tadi, artinya ada belenggu, Ya, artinya kedengkian, khianat. kebencian, ya. Nah, jadi kalau kita ini kebencian, kedengkian itu kita terjemahkan satu. Jadi penyakit hati. Berarti dalam Quran wala itu hanya 2, belenggu dan penyakit hati. Nah, kalau kita tarik benang merahnya apa? Bahwa penyakit hati itu sama dengan membelenggu diri. Betul? Sekarang kita lihat 1 ayat 29. Wala taj'al yadaka maglula ila unuki. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Ketemu lagi tadi. Aknab, apa aknab? Leher. Aknab itu jamak. Tunggalnya unuk. Ketemu semua kalau dibahas. Oke? Anak yang paling kita ingat dari Yasin aja ada ayat 8. Waja'alna fi a'naqihim. Nah di sini ayat 29-nya fi unuqik, di lehermu. Wala taj'al yadaka, dan jangan jadikan tanganmu mamlulah terbelenggu fi unuqik, di lehermu. Coba baca terjemahannya, apa maksudnya? Nah, ini konteksnya beda lagi. Tapi tetap diartikan terbelenggu. Terbelenggu di sini diartikan pelit. Pikir. Iya? Terbelenggu diartikan apa? Pelit. Wala tabsutha, dan jangan pula engkau kullal basti, wala tabsutha, dan jangan bastotan, melapangkan, mengulurkan. Ini prinsip dalam kita memberi Abu Minandas, sehingga ada kalau pepatahnya begini, jangan terlalu menggenggam, jangan terlalu membuka. Kan kalau dalam bahasa Israel menyebutkan bahwa kita berada Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan itu kita disebut sedang-sedang saja, ya. Fataquda malumam maksuro, itu akibat dari dua hal yang berbeda tadi. Terlalu mamlulah, terlalu terbelenggu, dan terlalu membuka. Kalau bahasa lainnya surat walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. 74 Al-Furqan 74. Jadi dalam walladzina idza anfaqu, dan orang yang apabila mereka menginfakkan, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, dan tidak pura-pura, wa kana baina dzalika qawama, mereka berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kurang. Kalau ayat ini disebutkan la taj'al yadaka mamlulah, ini berarti kurang ini. Wala tabsutha, dan jangan pula engkau melebarkannya, artinya berlebih. Jadi segala sesuatu yang disukai oleh Allah itu adalah kata terkait perak yang sedang-sedang saja. Maka ada habibaka haunamma asa ayyakuna baghidoka yaumamma. Cintailah yang kamu cintai juga
sedang-sedang saja, karena boleh jadi menjadi sesuatu yang kamu benci pada suatu hari. Wa abghid baghidaka haunamma, dan bencilah yang kamu benci itu juga sedang-sedang saja. Asa yakuna habibaka yaumama, karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Ya. Ada 10 perubahan kata ghalla. Ada 10 perubahan kata ghalla dalam Al-Quran. Ini insya Allah kita sudah selesai seluruh Quran ini, kata ghalla. Nah, kita mengambil momennya di ayat 30 surah Al-Ahqaf. Ya. Khuzuhu fawullu, tangkaplah dia, belenggulah dia. Jadi kalau diterjemahkan, kita lihat terjemahannya cuma ada 2 tadi. 3, berkhianat. Yang pertama berkhianat, kedua belenggu, ketiga penyakit hati. Yang keempat, termasuk tadi yang keempat adalah ini. Kalau dalam memberi apa namanya? Pelit, kikir, koret, gitu. Apa itu? Gitu. Itu artinya begini. Pelit itu termasuk ini ya Pak, di ayat 34, tidak memberi makan orang miskin. Ya. Kan lanjutannya lagi kan? Itu termasuk orang yang nanti. Karena di ayat lanjutannya di surat tadi kan, wala yaqutu ala ta'amil miskin. Berarti itu juga termasuk nanti yang dibelenggu juga tuh Pak. Ya. Fahim? Ya, saya mohon tadi supaya kita ayatnya cuma 1 hari ini, 1 pendek malah. Tapi kita mengembangkan kata ghullu. Jadi ada dalam bentuk fi'il madhi maklum, ada dalam bentuk madhi majhul, ada dalam bentuk isim maf'ul. Ya, gitu. Ada dalam bentuk masdar. Jadi ketemu 10 itu dalam 10 perubahan tadi. Ghalla, belenggu. Ada 3 terjemahan, belenggu, berkhianat, penyakit hati. 4, pelit. 4. Tuntas kita bahas soal ghalla. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah, insyaallah kita lanjut besok. Ya, kita teruskan tentang cerita ini. Tadi ngerinya khuzuhu fawullu, tangkap dia, kemudian belenggu dia. Orang yang diberi catatan dari sebelah kiri. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah cabut dari hati kita ghillan. Apa tadi ghillan artinya? Segala penyakit hati. Doa kita, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, jangan jadikan dalam hati kami sedikit pun kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.